Halo teman-teman, apa kabar? Di vlog kali ini saya mau menunjukkan kegiatan sehari-hari saya selama bekerja di Kanada. Ya, seperti biasa aktivitasnya dimulai dengan bangun pagi, lalu biasanya saya akan minum air hangat yang sudah saya campur dengan irisan jahe yang saya simpan semalaman dan ini masih hangat. Jadi kalau saya minum pagi-pagi itu rasanya enak banget gitu ya. Ke tenggorokan, ke perut juga enak banget. Itu yang biasanya saya lakukan pada pagi hari sesudah bangun tidur. Sesudah itu, seperti biasa ya rapikan tempat tidur ya, sama rapiin kamar sedikit. Tapi biasanya nggak terlalu banyak yang saya rapihin, karena biasanya sebelum tidur saya rapikan kamar, jadi nggak terlalu berantakan pas saya bangun pagi. Jadi paginya tinggal beresin kasur deh. Nah, sesudah itu saya mandi dulu. Dan sesudah mandi, berpakaian, dandan tipis-tipis, udah deh. Hari ini suhunya, ya nggak terlalu dingin tapi juga belum anget sih, biasa aja. Ya, berapa ya? Kayaknya 6 derajat deh, sekitaran itu deh pokoknya. Oke, sesudah bersiap-siap tadi, sesudah berpakaian dan dandan, saya makan. Biasanya sebelum berangkat kerja itu saya nggak makan yang banyak gitu karena apa ya, males aja kalau begah gitu ya perutnya karena kekenyangan. Apalagi harus jalan kaki dari rumah ke halte bus. Jadi kalau kekenyangan tuh rasanya nggak enak gitu. Jadi biasanya saya makan sedikit aja gitu. Jadi hari ini tuh saya ngajar satu kelas di kampus dan satu kelas lagi di rumah. Mengapa? Karena yang satu kelas lagi kan online, yang kelas kedua. Sebetulnya bisa saya lakukan di kampus sih, di sesudah kelas pertama itu. Tapi karena ruang kelas yang pertama itu atau tempat saya berdiam itu di kampus itu di ruang, bukan ruang bawah tanah, maksudnya tuh misalnya nih level lantai dasar ya, nah ada tangga turun lagi ke bawah gitu. Jadi sinyal internet di situ tuh kadang kurang bagus untuk melakukan panggilan Zoom gitu, bahkan telepon juga. Jadi lebih kuat di rumah gitu, di rumah yang tempat saya tinggal ini. Jadi biasanya saya setelah kelas pertama itu saya pulang gitu, karena masih ada jeda sekitar 40 menitan gitu. Jadi saya, dan jarak dari kampus ke rumah tuh nggak jauh, jadi saya mendingan pulang dan melanjutkan kelas yang kedua di rumah. Jadi gitu ya, kalau biasanya kalau hari-hari biasa tuh seperti itu. Oke, siap-siap berangkat. Jadi tetap aja ya, karena udaranya dingin, saya tetap pakai 2 lapis jaket. Yang pertama pakai hoodie biar anget, dan yang kedua dilapisi dengan jaket yang dari bahan yang apa ya, waterproof gitu. Jadi biar makin anget. Terus kenapa lebih suka pakai hoodie? Karena ada topinya. Karena kalau misalnya rambut kena udara dingin tuh rambutnya bisa jadi keras gitu loh, jadi kaku. Jadinya nanti aneh aja kelihatannya. Jadi gini deh, supaya nggak kedinginan. Nanti aja deh dipakainya. Oke, saya siap-siap berangkat. Jadwal bisnya kira-kira kalau nggak salah jam 2:30. Jadi kelas saya itu mulainya jam 2:30. Saya naik bis biasanya bis yang jam 2:30-an gitu, atau yang hampir jam 3 gitu. Jarak dari rumah ke kampus paling kalau naik bis berapa ya, 5 menit mungkin, deket banget. Cuma ya itu, nunggunya tuh harus sesuai jadwalnya banget. Jadi sebetulnya enak sih, jadi terprediksi jalan dari rumah tuh harus jam berapa supaya nggak kelamaan di halte. Jadi nggak kedinginan di halte karena tahu harus berangkat jam berapa gitu. Oke, saya siap-siap berangkat dulu.
Kita akan ke kampus hari ini. Oke, saya sudah jalan kaki menuju halte dan saya punya waktu 2 menit karena bisnya akan datang dalam waktu 2 menit. Mudah-mudahan belum. Biasanya tuh bisnya suka datang lebih cepat gitu. Jangan-jangan itu. Ya. Bilangnya 14.27 29, sekarang 28 udah lewat. Wah, bakal lama nih nunggunya di halte untuk nunggu bis berikutnya. Males banget, tapi kadang suka delay juga. Udah datang tepat waktu delay, datang sebelum waktunya dia duluan. Ya iya nih, bis yang tadi lewat itu bis yang harusnya saya naikin. Jadi saya ketinggalan bis. Jadi saya harus menunggu jadwal berikutnya, yaitu jam pukul 14.51. Artinya saya harus menunggu kira-kira ya 20 menit di halte. Ya udah deh, nunggu di sini aja 20 menit. Dingin lagi, dingin banget. Tahu gitu tadi nggak usah buru-buru. Ya udahlah ya. Setelah menunggu, akhirnya bisnya datang juga, guys. Oke, ini dia, saya sudah ada di dalam bus dan perjalanannya nggak lama, kira-kira nggak nyampe 10 menit kok dari rumah ke kampus, jadi emang deket banget. Thank you. Tapi kenapa naik bus? Karena ya nggak ada alat transportasi lain selain bus di sini. Maksudnya alat transportasi umum ya. Dan memang walaupun jaraknya dekat, saya belum pernah sih coba jalan kaki dari rumah ke kampus. Sebenarnya bisa, tapi ya saya belum coba aja. Apalagi di musim dingin, nggak kuat dinginnya ya. Nanti mungkin kalau udah agak angetan dikit. Nah, ini suasana kampusnya. Saya jalan kaki dari halte-halte bus yang ada di dalam kampus. Dan itu ada apotek di dekat sini. Dan ini saya jalan kaki menuju gedung kantor saya, alias gedung yang di dalamnya salah satunya ada jurusan Pacific and Asian Studies, di mana kelas bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa asing yang diajarkan di kampus ini, di jurusan tersebut. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh gedungnya. Jadi saya nanti menuju gedung itu untuk mengajar. Jadi suasana musim dinginnya seperti ini, guys, di kampus. Dan ini nama gedungnya, ada beberapa lantai. Sebenarnya saya punya ruang kantor di lantai berapa ya? Lantai 3 kalau nggak salah. Tapi saya jarang banget ke dalam kantor saya atau ke dalam ruang kerja saya, karena apa ya, kelas saya itu kan sore ya, jadi biasanya saya dari rumah itu langsung menuju kelas saja begitu. Nah, ini nih, lihat banyak sekali pohon-pohon yang memang sudah lagi nggak ada daunnya karena memang musim dingin, tapi nanti di musim semi akan kembali tumbuh daunnya dan akan menjadi sangat rindang. Ya, saya sudah sampai di depan gedung ini dan saya akan masuk ke ruangan kelas, tapi ruangan kelasnya itu di basement. Jadi saya harus turun lagi dan masuk ke dalam menuju ruang kelas saya. Ini nih yang saya bilang kenapa sinyalnya jelek kalau di bawah sini, karena memang kelasnya itu ada di basement ya, ruang video conference. Jadi seperti ini nih di bagian dalamnya, tapi kalau ruang kelasnya itu ini dia, ruang video conference ya. Oke, kalau begitu kita akan sekarang kelasnya saya mulai dulu ya. Latihan kemarin kita akan cek sama-sama
Baik, nomor 1 kemarin sudah saya pakai untuk menjadi contoh ya. Misalnya di sini ada kalimat Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November yang lalu. Iya, nomor 2. Sejak kecil Novita rajin berlatih piano. Ya, silakan. Ya. Ya. Novita keinginan menjadi pianis. Novita keinginan menjadi pianis. Oke, sekarang kita lihat. Bermain piano sendirian di bangunan konser besar. Oke, keinginan dia adalah bermain piano sendirian di apa? Di mana? Bangunan. Oke, di bangunan konser yang besar begitu ya. Di gedung konser. Gedung kedutaan bisa ya. Ya, gedung kedutaan itu sangat terkenal dengan arsitekturnya. Oke. Tetapi apa hubungannya dengan Gunawan? Oh, Gunawan nama orang. Ya. Oh, ya. Tapi saya belum teman. Jadi mungkin Gunawan suka arsitektur. Oh, oke. Yap, akhirnya kelas pertama selesai. Ini saya buru-buru naik bus lagi menuju rumah untuk memulai dan menyiapkan kelas yang kedua. Sudah sampai kamar lagi dan di luar dingin banget, tapi saya harus segera mengajar, jadi ya harus cepat-cepat menyiapkan diri. Oke. Oke, sekarang saya sudah sampai di rumah lagi. Tadi nggak sempet ngevideoin perjalanan pulang. Perjalanan pulangnya sama aja dengan perjalanan tadi datang ke kampus ya. Naik bisnya dari situ dengan nomor bis yang sama 12. Dan sekarang saya sudah tiba lagi di rumah untuk memulai kelas yang kedua, kelas daring. Jadi berisik ya. Jadi siap-siap, sebentar lagi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton vlog ini, dan ya kira-kira seperti itu kegiatan saya selama di Kanada. Jadi kalau ada yang bertanya ngapain sih Elis di sana di Kanada, saya mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing, untuk orang-orang di sini di kampus UVic, University of Victoria. Mungkin nanti akan ada sesi saya menceritakan lebih lengkap ya tentang hal ini. Tapi untuk kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih sudah menonton vlog ini dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!